Halo, jadi aku mau buat vlog singkat buat pra dan nanti setelah aku UTBK. Jadi aku UTBK tanggal 25 April 2025, which is itu hari Jumat. Jadi sekarang aku mau nyiapin berkasnya dulu di tanggal 23 karena besok aku nggak mau ngapa-ngapain. Jadi yang pertama pastinya berkas. Ini udah semua dan KTP aku. Meskipun kelahiran 2008, ini saya sebenarnya buat KTP. Dompet, terus alat tulis, ini di sini semua. Nanti tinggal diambil aja pas mau masuk ruangan. Terus masker, maskernya lucu banget. Maskernya pink. Nah, aku bakal pakai tas ini nanti. Nanti semuanya bakal aku masukin ke sini dan aku bakal bawa minum juga. Jadi guys, ini udah tanggal 25, dimana adalah the day aku UTBK. Dan karena Ciparai Semarang tuh 2 jam ya, sekitaran 2 jam kalau nggak macet atau rob, jadi aku ambil sekitaran jam 7:30. Dan sekarang aku lagi mau siap-siap buat make up dan lain sebagainya. Jadi aku udah selesai siap-siapnya dan semuanya juga udah aku bawa, minum juga udah semua. Jadi sekarang aku mau sarapan dulu. Guys, jadi ini udah tanggal 26 dan aku bakal rating UTBK tiap subtesnya dari bawah ke atasnya, hijau, kuning, dan merah. Yang paling bawah yang paling mudah, terus makin ke atas makin susah, gitu ya konsepnya. Pertama, buat subtes yang warna hijau, yaitu PU, PPU, PPM, dan LPE, itu mirip kayak di TO dan sesuai apa yang kita pelajarin biasanya, kayak premis, terus kosakatanya juga nggak terlalu susah buat LPE. Jadi menurutku di 4 subtes itu kalian bisa lumayan tenang dan bisa dibilang 4 subtes itu adalah subtes yang paling aman dan nggak aneh-aneh soalnya. Lalu untuk yang warna kuning yaitu PK dan PM, soalnya tuh mirip kayak di bocoran guys, cuma kalian harus tahu dasarnya, konsepnya, dan rumusnya. Kalau enggak ya sama aja kayak aku, makanya aku taruh di kuning karena aku nggak bisa. Jadi kalau kalian emang udah belajar PKPM, insya Allah itu sesuai sama apa yang kalian pelajarin, yang kayak geometri, trigonometri, dan konsep-konsep bangun ruang yang lainnya. Dan itu tinggal digabungin aja, jadi nggak perlu panik. Yang penting kalian tuh udah tahu dasarnya, insya Allah bisa ngerjain PKPM. Dan PK lebih mudah dibandingkan PM. Aku ngerjain beberapa soal PK, tapi PM aku nggak bisa sama sekali. Jadi ya seperti itu rating diri saya yang PKPM. Terus yang terakhir adalah si anomali LBI. Jadi itu bukan soal gagasan umum, gagasan pokok, or something like that. Itu enggak sama sekali. Jadi isinya adalah materi, kayak materi, terus kalian tuh disuruh cari hal yang tepat berdasarkan materi itu. Jadi beneran kayak soal TKA. Bahkan ada yang ngitung mol, tapi jawabannya nggak ada di teks. Jadi itu tuh aku inget banget. Soal kimia tuh tentang amonia, fisika itu tentang pipa kayak viskositas air gitu. Terus habis itu ekonomi fiskal, terus sejarah tentang gerakan non-blok. Dan itu tuh jawabannya tersirat guys. Jadi kalimat yang ada di teks sama kalimat yang ada di jawaban itu tuh beda, tapi maksudnya sama. Jadi kalian harus benar-benar meresapi, dan untuk orang yang udah tahu dasar materinya itu akan benefit banget kayak gitu.